Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tugas dari praktikum ekologi lahan mengenai perancangan tata guna lahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya berasal dari Ilmu Tanah Unsri angkatan 2020. Sebelum saya menjelaskan perancangan tata guna lahan yang ada di Bengkulu Selatan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu lahan. Jadi lahan atau land merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencangkup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis, yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen, yaitu komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan dan komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu. Untuk sifat dan fungsi lahan, yaitu sifat lahan dapat diartikan sebagai atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase tanah, jenis vegetasi, dan sebagainya. Sementara fungsi lahan baik secara ekologis sebagai muka bumi atau biosfer, tempat di mana ada kehidupan, tetapi lahan juga berfungsi sebagai sosial ekonomi yang dipandang sebagai sarana produksi, benda kekayaan atau bernilai ekonomi, maupun mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum. Sementara manfaat dan jenisnya, yaitu bagi perkembangan ekonomi, manfaatnya menjadi semakin positif. Adanya pemerataan fungsi lahan yang benar. Hal ini sekaligus menjaga sumber daya alam agar tidak rusak, mengatur struktur kota yang tertata dengan baik untuk mengurangi terjadinya kemacetan. Perencanaan ketentuan ini dapat mengurangi dampak negatif terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Jenis tata guna lahan ada 3, yaitu jenis tata guna lahan yang pertama adalah lahan komersial. Lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Jenis lahan yang kedua yaitu lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan untuk membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Nah, untuk lahan yang ketiga yaitu guna lahan publik, adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, untuk menjawab bagaimana tata guna lahan, menurut teori tata guna lahan, perencanaan tata peruntukan lahan sangat diperlukan agar semua fungsi saling mendukung satu sama lain.
seperti halnya lahan yang dipakai untuk kepentingan publik berada di kawasan yang terjangkau. Tata guna lahan dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar terciptanya keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui agar tidak ada kesalahan saat hendak membeli atau menggunakan suatu lahan. Seperti tata guna lahan perkotaan. Pemerintah atau pihak yang terlibat wajib memperhatikan tata guna lahan perkotaan. Setiap lahan yang ada di sebuah kota memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda. Tanah untuk pembangunan jalan raya, gedung, hingga fasilitas umum masing-masing sudah diatur dalam tata guna lahan perkotaan. Adapun luas penggunaan lahan menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016. Berikut merupakan data-data tiap kecamatannya. Di Kabupaten Bengkulu Selatan ini terdapat 11 kecamatan. Data ini bersumber dari 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dengan penggunaan lahan yang paling banyak digunakan yaitu pertanian bukan sawah, di mana penggunaan lahannya ada sawah, pertanian bukan sawah, dan bukan pertanian. Kemudian kita akan membahas keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang dan arahan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang terus berkembang. Pada tahun 2016, pendapatan asli daerah meningkat sebesar 23,61% dibanding tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini merangsang pertumbuhan penduduk dan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan cepat, sehingga mendorong terjadinya perubahan penggunaan dan kepemilikan lahan, serta munculnya usaha-usaha baru di bidang perekonomian. Pengembangan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mana sebagai ibu kota harus berwawasan lingkungan atau Green City sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu memenuhi kebutuhan minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% yang terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Jadi dari semua penjelasan yang ada, kelebihan dan kekurangan tata guna lahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu kelebihannya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini sudah mulai mengidentifikasi penggunaan lahan dengan mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan cara pola ruang RT RW, serta perencanaan untuk pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini bertujuan untuk perkembangan di Kabupaten Bengkulu Selatan agar lebih maju. Sementara kekurangannya dapat berupa pemberian insentif dan disinsentif dengan membuat pedoman operasional dalam pelaksananya, serta penerapan sanksi kepada setiap pelanggar untuk menimbulkan efek jerah. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis dari penggunaan tata guna lahan yang ada di Bengkulu Selatan. Sekian video yang dapat saya persembahkan guna untuk memenuhi
suatu tugas dari praktikum ekologi lahan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.